kita bakal ngomongin tentang fenomena yang udah menjadi budaya di para netizen atau di netizen lah ya. Jadi yaitu bacain manifest, jangan baper. Oke, pernah gak sih kalian nih ngirim manifest atau dikirimin manifest gitu yang isinya tuh kayak kode-kode cinta atau kayak curhatan yang random atau mungkin kayak sindiran tipis-tipis. Nah, di balik lucunya manifest ini ternyata ada banyak cerita, dinamika, bahkan drama yang gak kita sadari. Nah, oke, mungkin kita mulai aja dari hal yang paling basic, yaitu apa sih manifest. Nah, jadi manifest itu singkatan dari mention confess, alias menyebut seseorang sambil ngakuin sesuatu. Nah, biasanya ini dilakuin secara anonim lewat akun pihak ketiga. Nah, fenomena ini tuh udah populer di Twitter atau mungkin sekarang Threads ya. Nah, tapi sekarang ini banyak mulai muncul di Telegram, lalu Instagram. Nah, jadi nanti si akun-akun manifest ini tuh dipegang oleh satu admin, dan nanti si admin itu bakalan nerima cerita-cerita dari orang-orang yang secara anonim baru diposting dengan format tertentu. Nah, misalnya buat cowok yang duduk di pojok kanan kelas B, aku suka kamu dari semester 1. Atau siapa yang tadi praktikum anatomi pakai kerudung coklat, dan ini senyum krem ya, bukan coklat. Gimana sih? Ini coklat, ini krem. Baju coklat aja boleh gak ini? Kerudung coklat dan senyum di lift kampus, mau dong kenalan. Nah, tapi sebenarnya manifest itu bukan cuma tentang cinta-cintaan, tapi bisa juga tentang curhatan atau sekedar minta saran. Lalu bisa juga untuk nyari teman atau mungkin info kehilangan. Dan menariknya manifest ini bisa bikin orang ngungkapin hal yang nggak bisa mereka ungkapin secara langsung, karena kan ada anonimitasnya ya. Terus banyak juga terjadi koneksi sosial yang menarik nih, kayak misalkan ada 2 orang satu kelas gak pernah ngobrol, tapi karena sering kode-kodean di manifest jadi kenal, jadi temenan, atau bahkan jadian. Nah, manifest juga sering dipakai buat jadi sumber healing nih, buat cerita-cerita, karena kan kadang kita kalau ada masalah pengen didengerin aja gitu ya, meskipun manifestnya ini nggak tahu siapa yang baca. Nah, banyak juga yang aku kayak gue disupport loh sama orang-orang dari komen-komenan manifest. Nah, itu tuh berpengaruh juga nih buat mental. Oke, tapi kan itu dari sisi positifnya ya. Tapi ternyata banyak juga nih beberapa orang yang menyalahgunakan dari manifest ini. Misalnya tuh kayak banyak yang malah jadi body shaming, malah yang kayak nyindir pakai inisial kayak inisial C kelas B kayak gitu. Nah, terus bisa juga kayak sambil nyebarin gosip kayak tahu nggak nih Cayara tuh gini gitu kan, contohnya contoh kan ya. Bahkan sampai yang fitnah banget gitu, karena itu dari sisi gelapnya ya. Nah, jadinya karena banyak akan hal negatif itu, jadinya admin tuh bisa kerja lebih ekstra gitu kan buat nyaring dari sisi hal negatifnya itu. Tapi nggak sedikit juga sampai kecolongan yang bisa bikin jadi viral, bikin keributan akhirnya. Nah, terus ada juga tuh pernah kasus doxing yang dimana informasi pribadi itu dia disebarin lewat manifestnya. Jadinya tuh itu bakal merugikan orang yang disebarin kan ya informasinya. Jadi kebebasan berekspresi itu tuh penting, tapi jangan lupa etika digital itu tetap nomor 1. Betul. Oke, langsung aja kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu bacain manifest. Nah, yang pertama ini ada dari asal universitasnya itu UGJ. Lalu isinya, saya mau curhat, terkadang saya capek dan kesal sama mengatur waktu. Sering ketinggalan waktu yang teramat penting, dan terkadang saya tidak bisa istirahat dengan teratur. Nah, mungkin gimana nih kalau dari Cayara? Kalau dari aku terkait ngatur waktu itu kan sesuai kebutuhan masing-masing ya. Jadi seiring berjalannya waktu tuh kita tuh semakin bisa, tuh semakin biasa juga, karena jadwalnya kan mungkin dari keluhan orang ini kan mungkin padat gitu kan, susah ngaturnya. Mungkin semakin lama semakin terbiasa dan semakin bisa ngatur waktunya. Oke, kalau dari aku tuh pastinya tuh nanamin yang prioritas itu loh, misalnya yang tergantung prioritas. Makanya dari semua kegiatan yang akan dilakukan esok hari gitu udah dipikirin dari malam tuh kayak, oh prioritas aku tuh ada ini nanti disusunkan, kita bikin rencana dulu. Habis itu kayak kalau misalkan ada yang rencana yang tidak memungkinkan itu kayak, oh ya udah
kita pasti bisa ngambil plan lainnya. Mungkin seiring, tadi juga setuju kata Cayara, seiring berjalannya waktu kita juga bakal terbiasa nanti. Nah iya benar banget, karena setiap orang kan punya prioritasnya masing-masing ya. Jadi mungkin dia sendiri yang tahu kayak harus ngeluangin waktu buat ini tuh berapa lama, dan nanti mungkin dengan seiring berjalannya waktu dia mungkin udah terbiasa dan dia bisa ngatur sendiri. Iya betul banget. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari UGJ juga. Halo, gue pacarnya Faradita. Gue banyak banget ngelakuin kesalahan dan pastinya gue masih jauh dari kata sempurna. Tapi rasa sayang gue ke dia more than anything. Spesialnya dia selalu membuka jalan untuk gue menjadi lebih baik. Hahaha, dia baik sekali. Faradita menjadi sosok orang yang bisa ngebikin gue ngeluarin kalimat 1% 1000 feelings. Ya, dalam kata lain, dia menjadi sosok perempuan yang bikin gue ngerti banyak hal tentang perasaan, first come and first lainnya yang baik-baik di hubungan gue. Perlakuan kecil dia itu mendorong gue nih untuk melakukan segala hal yang dalam tanda kutip seperti treat like a queen di hidup gue. Dia adalah orang yang dititipin oleh papa mamahnya, mama ayah gue, keluarga kecil gue, dan dia serta keluarga besar gue, dan dia untuk gue jaga dengan baik. Artinya tanggung jawab gue terhadap sosok perempuan ini sangat besar banget. Gue sayang Faradita, papa mamahnya, dan semua keluarganya. Satu lagi, gue pernah baca kalau perempuan akan menjadi ratu kalau dengan laki-laki yang tepat, dan gue janji kalau gue akan menjadi laki-laki tersebut. Sehat selalu anak baik, sampai kapanpun aku bakal di samping kamu dan dalam keadaan apapun. I love you more than anything, my kid. Iya, lucu banget. Ini BTW salah satu tadi teman aku. Iya, jadi tuh emang mereka tuh couple goals banget di kelas, gak kelas apa ya, di angkatan aku gitu. Dari cerita ini berarti yang isinya cowoknya lah ya, buat si Kacet ini. Ini tuh bener-bener kayak dia tuh prosesnya tuh bareng-bareng gitu loh. Aku ngeliat darinya, dia prosesnya tuh bareng-bareng gitu, dari mungkin dari zaman dia ospek sampai sekarang tuh berprosesnya tuh bareng-bareng sehingga bisa sampai yang sesayang ini gitu loh, gila. Aku yang baru dengarnya aja udah kayak tersentuh banget melting gitu. Kayak berani banget. Mau ya? Mau nggak? Mau dong. Mau banget dong. Tapi karena belum ada, ya udah. Ya. Ngeliat dulu aja ya. Latihan. Oke, lanjut aja ke main fest selanjutnya. Itu ada dari asal Universitasnya UGJ, isinya tuh titip salam buat anak Unhan. Aduh. Siapa nih? Jadi buat anak Unhan yang nonton, Salamin. Iya. Ada salam maksudnya dari anak UGJ. Gak tahu ya, saya Ini juga. cowok apa cewek nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Pokoknya anak Unhan Iya. yang merasa anak Iya. Unhan ada salam dari anak UGJ. Oke. Next lagi mungkin ini dari anak UGJ juga, tips move on dong, Min. Gimana Cayara? kalau move on, ya aku sih nggak pernah punya pengalaman, jadi ya still happy. Still happy ya pokoknya, still happy. Iya, still happy lah ya. Still happy. Oke, kalau dari aku tuh tipe orang yang kalau move on itu tuh lewat jalur ilfil. Oh my god. Yang lewat jalur ilfil juga komen di bawah ya guys. Oke, jadi kayak kalau mulai diputusin nih, aku tuh suka nginget-nginget hal-hal yang bikin aku nggak suka. Kayak contoh apa sih anjir, dia nggak suka nurunin step motor, kayak contoh lagi Cewek tuh banget, kayak, cewek apa banget. sih anjir baju dia belel. Kalian tau belel nggak sih? Belel tuh kayak Iya. lu masih Iya, belel. iya. Yang udah rusak banget. Iya. Kayak makanya dari itu tuh kayak aku berpikiran kayak orang aku pantas lebih dapetin yang kayak gitu loh. Jadi kayak iya, udah iya, pasti betul. lu gak selevel lagi sama gue gitu. Gimana yuk? Kalau dari aku ini sih rasain sakitnya. Tapi ya gimana ya, mau gak mau Siapa kan tuh? dia pernah ada gitu ya, pernah mewarnai hari, ya akui aja, gak usah denial. Terus kayak ya udah sadar aja kalau emang udah nggak bisa lagi. Terus ya kan life must go on ya, maksudnya jangan tetap stay di itu aja gitu, karena lo juga pasti banyak hal-hal yang menunggu di depan gitu. Oke. Next. Oke, selanjutnya ini ada dari UGJ juga. Untuk Radit 23, hai orang hebat. Kamu buat aku kagum terus sejak awal kuliah. Kamu hebat banget bisa bagi waktu dengan 2 organisasi, DPM, TBM, dan akademik. Organisasi aktif, akademik bagus. Kamu juga bisa bertanggung jawab sebagai sarpras kelas B.
Makasih udah jadi panutan buat aku. Tetap semangat ya, jangan lupa makan dan istirahat karena jadi orang hebat pasti capek. Semangat kuliahnya. Aduh, enak banget dia dapat semangat nih. Nih, masalahnya sesi aku nih selalu yang gini-gini nih. Gimana nih? Aduh. Berarti itu simulasi ya, Cai? Wah, kayaknya benih-benih nih, benih-benih. Oke, jadi dari aku kayaknya yang ngirimin ini tuh orang yang bener-bener manifestan banget gitu loh. Kayak, wih ada manifest, aku mau isi nih karena aku denial gitu loh. Karena aku nggak mau manifestnya, aku nggak mau confessnya gitu. Jadi kayak ya udah aku isi manifest aja gitu. Formatnya udah manifest banget gitu Iya ya. bener banget gitu. Oke, lanjut aja. Ini dari asal universitasnya ini nggak diisi. Terus isinya itu Raffi katanya gak mau pacaran sampai lulus ya. Aku ikutin kemauan kamu. Aku nungguin kamu lulus. Aku juga mau pantaskan diri untuk ada di samping kamu. Kita berjuang bareng untuk SK di 2027. See you on top. Aduh. Ini deep meaning banget ya. Ini kelihatan tahun berapanya ya jadinya ya kalau SK 2027. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? tuh? Tahun kakak. Iya. Jangan-jangan? Bukan. Tahun aku. Oke. Tuh tapi dia maksudnya ada kemauan buat memantaskan diri. Iya, betul. Berarti kan kayak yang paling didamba-dambakan Betul. oleh sosok Raffi ini ya. Masya Allah, tabarakallah banget ya. Sudah menutupi hati dan jiwanya. Oh iya. Effortnya ini gak main-main ya. Kalau orang kan ngedeketin tuh effortnya kelihatan Iya. gitu. Kalau dia nih memendam, menahan, Iya, betul. menunggu sampai indah Action pada kayak waktunya. gitu, Iya. gitu loh. Kan effortnya itu memantaskan diri. Ya, effort terbaik. Kita tunggu di 2027 ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada asal universitasnya itu nggak diisi juga. Terus isinya itu Rifki anak 24, hati-hati aja kata aku mah, banyak cutting yang suka sama kamu, siap-siap direbutin. Mereka. Waduh, takut banget ya Rifki. Aduh, Ini Rifki Amsa juga tak? Ya, yang Amstar 24. Iya. Nih, Parah sih. waduh, nih padahal Rifki udah punya ya kalau nggak salah nih ya. Aduh. Iya. Oh info nih yang isi manifest katanya Rifki Iya. udah punya, gimana dong? Aduh, gimana nih, Ki? Tanggung jawab, Ki. Ya, lanjut. Oke, lanjut nih dari UGJ juga. Pengen jadi orang kaya. Kita juga mau. Siapa yang gak mau? SK dulu ya orang kaya. Ya. Gak jadi. Kenapa nih? Bahaya. Coba Bahaya. dong, ungkapin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba. Si TV gak mau bahaya. Gak apa-apa, gak kedengeran. Cuma dengeran di sini. Bahaya. Oke. Lanjut aja, ini asal universitasnya itu UGJ, isinya curhat dong mah katanya. Jadi udah beberapa hari ini, 3-4 hari lah, setiap aku masuk ke setiap aku masuk ke dunia mimpi ada aja orang ini yang muncul di sana. Bisa munculnya tuh dari awal mimpi atau tiba-tiba muncul di tengah jalan. Gimana ceritanya di tengah jalan coba? Gongnya tuh muncul di akhir tapi bikin bapernya sampai ke RL. RL tuh apa sih? Real. Oh, real life. Oke. Jujur dari lubuk hati terdalam kalau di RL tuh aku gak ada feeling apa-apa ke ini orang. Tapi gegara nih orang muncul mulu di mimpi kayak nyebelin banget. Sikapnya tuh perhatian, interaksinya, ngobrolnya, semua itu kerasa nyata banget. Masa ya aku bapernya di RL? Jadi selain curhat aku minta saran gimana caranya gak baper sama mimpi sendiri. Gimana tuh, ayo? Aduh, ini agak relate sih. Kayaknya aku pernah mengalami deh kayak Waduh. orang yang tiba-tiba muncul di mimpi terus kayak di mimpi tuh intens banget gitu. Padahal kita nggak deket di real life. Kalau dari aku gimana ya? Nggak tahu ya. Kalau aku sih mikirnya mimpi itu cuma bunga tidur. Mungkin kebetulan aja gitu. Kita abis interaksi terus tiba-tiba masuk mimpi. Dan tapi emang kadang kalau misalkan mimpi itu diomongin ke orang atau ke teman kadang suka bikin kita makin penasaran terus Iya, kayak bener-bener. makin kepikiran terus. Nah mungkin kalau menurut aku kayak gitu sih, kayak apa sih, Berarti cukup aja buat dipendam sendiri jadi iya. rohannya mimpinya Siapa karena kan setahu aku tuh dari Rasulullah juga katanya kalau mimpi-mimpi yang aneh itu nggak boleh diomongin ke orang Iya, lain benar, kan ya benar makanya banget. menurut aku sih juga kalau misalkan mimpi hal yang kayak gitu ya udah kayak kalau kalian punya Twitter ya udah tulis aja di Twitter Iya. ke manifest juga ini boleh tuh diceritain ya sekalian benar. mimpinya. Bagus.
Kalau Bisa dari jadi saya tanda-tanda. Iya bisa Ternyata jadi jodoh. Iya Iya sih. kan? Iya, Ada benar, dua benar, kemungkinan benar. berarti. Dari sini kemungkinan kebetulan doang, dari sini mungkin jodoh. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Ini asal universitasnya ada dari UGJ. Isinya pantun nih. Nanti Oke. mungkin boleh dibantu cakep ya. Oke, siap. siap. Jalan ke angkringan, pulangnya beli layangan. Cakep. Lagi di Matraman, ketemu si Maman. Iya sih, setiap hari chattingan, panggil sayang-sayangan, tapi ujung-ujungnya cuma dianggap sebatas teman. Aduh boy. Aduh. Kabur Kak, kabur. Kabur. Ini tuh yang ngirim berarti cewek ya? Iya kayaknya. Karena di akhirnya Boy. dia sebatas teman. Aduh boy, Boy, iya. apa cowoknya ya? Iya ya, ini nggak tahu intinya. Aduh. Aduh boy ini bisa yang ngucapnya bisa cewek bisa cowok nih. Iya sih sebenarnya. Terperangkap HTS ya. Aduh. Kasihan banget. Ini Kayaknya karena Kak Nanas punya pengalaman nih. yang ngerasa yang ngerasa gitu kan chattingan setiap hari panggil sayang-sayangan tapi cuma dianggap sebagai tes teman lah udah tinggalin aja Tinggalin aja, ngapain tinggalin orang aja. kayak gitu ya. Oke, Bener lanjut. nih, lanjut ya. Ini dari UGJ juga. Akhir-akhir ini aku lagi sedih banget karena orang yang aku percaya dan udah aku anggap sebagai sahabat lagi jauh. Sebenarnya hal ini karena aku mulai speak up mengenai hal yang menjadi keresahan aku selama bareng mereka. Sebetulnya mereka orang baik, namun ada beberapa hal yang membuat banyak orang terluka dengan sifat mereka. Gak nyangka banget hal tersebut terus terulang dan yang akhirnya buat aku capek untuk menahan rasa kesel ini. Akhirnya aku coba untuk bicara, namun responnya menurut aku kurang baik. Sampai sekarang tidak ada itikat baik untuk meminta maaf. Jujur sedih banget karena aku tipenya yang kalau ada salah selalu minta maaf dan sering ngerasa gak enakan sampai kepikiran. Bahkan setelah aku ngomong ke mereka mengenai hal yang aku pendam dari dulu, ini aku selalu ngerasa bersalah karena aku masih butuh mereka untuk bantu aku. Tapi melihat respon mereka sampai sekarang seperti udah gak peduli, jadi mungkin mereka udah gak butuh aku. Dan aku juga masih butuh waktu untuk introspeksi diri jika memulihkan diri untuk memulihkan mental sebelum kembali menanggapi dan mewajarkan hal ya orang yang mengalah atau ini gimana nih mewajarkan hal tersebut dengan lebih dewasa. Maaf ya, aku cuma mau nitip pesan untuk mereka menjadi orang yang mengalah dan mau meminta maaf terlebih dahulu bukanlah hal yang memalukan. Jadi bersikaplah lebih dewasa dan jangan memaksakan semua kehendak. Yang kamu mau adalah pilihan terbaik. Semoga pertemanan kita bisa kembali baik dan bisa saling support. Oke, ini sedih banget ya. Isi manifest itu kayak ternyata dia tuh dijauhin ya sama satu circle Ya. mungkin ya sekarang sebutannya. Jadi sama satu circle karena dia ngungkapin keresahannya gitu kan. Padahal mah ya kalau diungkapin tuh sebenarnya bisa merubah dari si close circle itu kan ya. Jadinya kayak kita tuh introspeksi diri, sama-sama introspeksi diri kayak oh orang ini nggak suka kalau kita kayak gini, oh orang ini nggak suka kalau kayak kita gini, kayak oh jadinya saling tahu, berarti kan saling enak juga kan ya buat kedepannya. Ini juga bener banget nih yang titip pesan buat mereka itu menjadi orang yang mengalah dan meminta maaf terlebih dahulu bukanlah hal yang memalukan. Jadi bersikaplah dewasa. Mungkin karena emang circle teman-teman yang lain itu mungkin belum terlalu dewasa ya. Maksudnya masih kayak teman-teman yang kayak apa sih kayak di SMA itu loh yang gengnya tuh kayak banget kan yang si sampai childish lah ya. ribet. Iya benar, pasti childish. Tapi kalau menurut aku ya mungkin circle yang kamu anggap sahabat ini kalau emang gak punya visi yang sejalan sama kamu gitu kayak mungkin emang bukan sahabat kamu yang sebenarnya gitu. Emang itu tuh salah satu jalannya kalau dijauhkan juga mungkin ya. betul. Tapi aku salut sih ini orang ini masih mau gitu loh kayak masih berusaha buat menanggapi mereka, maksudnya kayak di mana nih salah gue tuh di mana, terus kayak dia mau si teman-temannya ini juga sadar kayak Tapi susah sih kalau misalkan sama orang yang susah sadar itu Iya, tuh betul. kayak dia tuh gak nyadar diri tuh kayak susah banget diubahnya tuh. Makanya kalau buat orang yang gak sadar diri tuh dia tuh selalu butuh orang yang sejalan dengan dia. Mungkin yang ngirim ini tuh gak sejalan sama orang yang udah tahu diri itu ya. Jadi gak masalah banget menurut aku mah buat orang ini kayak pergi dari circle-nya gitu, Terus cari teman baru yang sesuai. sefrekuensi. Iya, betul banget. Oke. Karena nih dari segi pengalaman aku tuh dari semester 1 sampai sini-sini tuh bener-bener circle itu berubah. Iya.
berubah-ubah ya. Berubah-ubah itu Karena pasti. kita juga beradaptasi gak sih? Iya, Kayak itu pasti lebih adaptasi. milih teman tuh bukan berarti kayak kita nggak mau temenan sama ini sama yang ini gitu. Tapi lebih ke kayak kita tuh mencari tempat atau teman yang emang apa ya, sefrekuensi, sejalan Iya, sama paling kita. cocok lah ya. Makanya kayak banyak teman-teman aku yang misal awalnya tuh sama si A sama si B tapi sekarang malah sama si E sama si Z kayak gitu. Itu tuh sekarang tuh makin wajar, apalagi nanti kan buat semester atas nanti kan balik lagi tuh tujuannya masing-masing buat dapat gelar esket itu, teman sendiri jadi saingan, jadinya kita sendiri lagi kayak itu pasti mau gak mau kayak gitu. Kita Oke. ikut kehidupan ya. Oke, lanjut. Ini asal universitasnya UGJ, isinya nitip salam dong kak buat mas-mas ganteng dengan plat nomor H belakangnya IR. Sekarang juga kita cari. Mending Sekarang kita cari dulu dulu. yuk, kita cari dulu di parkiran. Aduh, Atau ini kan kan hari Senin nih, waktu rame-ramenya biasanya kampus kita cari. Iya, ketandain ya guys platnya. H belakangnya IR. Itu nggak kota tahu, mana ya? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Depannya H, Belakangnya belakangnya IR. IR. Oke, kita cari tahu ya guys. Betul. Atau titip ke satpam. Iya. Bentar. Yang- Daerah Jawa Tengah khususnya daerah Semarang. Wah, Wah, orang Semarang. Siapa nih? Ya, oke, kita next. Ini ada asal universitasnya dari Usakti. Aduh. Isinya Dava semangat belajarnya, jangan main ML mulu. Ada loh yang nungguin jawaban chat dari kamu. Semangat ya. Wah, Aduh. ini buat Ini Dava. jauh-jauh loh UGJ. yang kirimnya. dari Usakti. Dari Usakti. Dari Usakti buat Dava di UGJ. Nggak tahu Bukan, Dava Nggak apa tahu. mana. Nggak tahu deh. Buat semua Iya, yang iya. bernama Dava ya. Oke, lanjut ya. Buat Najwa angkatan 23 semangat terus, cintaku manisku sayangku. Aduh, siapa Ini ya? antara yang nulisnya diri sendiri atau emang ada? Nggak ada ya, nggak ada isi sama Oke, sekali. oke. sumpah. Kan Najwa ada lagi nggak di angkatan 23 apa cuma satu? Cuma satu. Oh, Oke, berarti cuma spesial. satu. Ini ada orangnya di sini. Gimana nih? Jawab dong, jawab. Oke, terima kasih yang sudah mengirim manifest aku cintaku manisku. Oh my Oh, god. berarti udah tahu siapa yang ngirim manifestnya? Nggak tahu, soalnya nggak ada anonimnya kan, ini anonim kan tadi udah dijelasin. Kalau Sayangku, istilahnya cintaku anonim. manisku. Iya. Ini kan dia bilangnya sayangku cintaku manisku. Oh, Gimana oke, ya? oke. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada. Iya. Lanjut. Lanjut yuk, kamu yang bacain yuk. Oke, ini asal universitasnya dari UGJ, isinya buat Nashwa 23 lagi nih. Oke, aku bacain ya. Sun is rising, rain is falling when I see you smiling. Damn, bro, I'm falling. Wow, dang. Aduh, Ini serius gak sih? ini serius, sumpah demi Allah, aku nggak Oke. ngisi sendiri. Ya kali ngisi sendiri tuh. Aduh. Ngisi sendiri ya, aneh banget coba. Buat teman-teman yang kan Aduh. Najwa. Banyak banget ini yang sukanya, harus dijagain ini pawangnya. Ini Harus agak dijagain dengan ketat. banyak yang suka atau enggak satu orang sering Oh ngiriminnya. iya, emang satu orang. Emang saking Dari satu falling in orang. love-nya. Nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak tahu, nggak tahu. Karena saya juga nggak tahu gitu kan ya. Oke. Lanjut ya. Ini dari Unjani. Aku suka cutting, hampir mau 2 tahun, mau confess tapi malu. Aduh, ini tuh pasti kejadian di seluruh rakyat Indonesia netizen ini Waduh. lah ya. Kayak confess itu sebenarnya bukan hal yang memalukan. Sebenarnya lebih ke egonya tuh kayak kita tuh mau nyingkirin ego atau mau mengedepankan ego, karena kayak sebenarnya coba dulu tuh itu enggak yang bikin kita jadi gagal gitu kan sebenarnya. Jadi kayak coba dulu aja lah. Kenapa Gak sih salah. enggak? Gak Siapa salah tahu menurut kan aku. ternyata cuttingnya juga ikutan suka gitu kan. Iya. Apalagi ini dari semester berapa? Dan Udah mau 2 tahun berarti sama kayak angkatan aku ya berarti? Oh udah 2 Bisa tahun jadi. kan lumayan ya, udah lama banget sih itu kan udah cocok gitu kan. Gak salah juga ya buat ngungkapin perasaan, cuman perkara diterima atau enggak itu urusan nanti. Iya, Yang penting benar. kita lega dulu. Iya betul banget. Lanjut. Oke lanjut, ini asal universitasnya dari UGJ, isinya duh rasanya beban banget akhir-akhir ini, aku minder banget sama nilai-nilaiku. Tiap kali lihat hasil ujian atau tugas rasanya langsung down. Aku tahu aku udah berusaha, tapi kok ya hasilnya gini-gini aja. Teman-teman kayaknya pada pinter-pinter, nilainya bagus terus. Aku jadi makin ngerasa nggak ada apa-apanya. Yang bikin tambah pusing, aku takut banget kalau nanti dimarahin orang tua.
mereka pasti kecewa dan aku nggak sanggup lihat mereka sedih atau marah karena nilaiku. Mikirin itu aja udah overthinking parah, malam-malam jadi susah tidur, kepikiran terus gimana nanti kalau ditanya, gimana kalau mereka bandingin aku sama orang lain. Terus terang, semua pikiran ini bikin aku benar-benar down rasanya, semangat belajar jadi hilang. Bawaannya pengen nyerah aja, tapi nggak boleh, mungkin aku lagi gak fokus aja. Aku tahu ini gak baik, tapi susah banget buat ngilangin perasaan minder dan takut ini. Aku cuman pengen bisa bikin orang tua bangga, tapi kok rasanya jauh banget ya dari harapan. Gimana ya caranya aku biar bisa keluar dari perasaan ini? Ada yang pernah ngerasain hal yang sama gak ya? Coba ini dari kalian dulu gimana? Dari siapa dulu nih? Dari Ayu dulu deh, dari Ayu dulu. Oke, dari aku pertama-tama semangat ya buat siapapun yang nulis ini. Jujur pasti pernah lah ya, pasti kita pernah ada titik terendahnya lah, dimana kita ngerasa kayak aduh jauh banget dari ngeliat orang-orang tuh kayak wah kok kayaknya gue di bawah banget gitu ya. Tapi yang paling penting itu emang mindset sih, gimana kita mengatasi pikiran itu gitu. Kalau misalkan kita malah mendukung pikiran itu, malah justru emang bakalan kejadian dan kamu bakalan Terus susah stuck buat di situ kan maksudnya ya. terus susah banget buat naik ke atasnya lagi. Iya. Nah, gimana caranya buat kamu tuh ngontrol emosi kamu? Oke, mungkin sekarang aku lagi gak baik-baik aja, tapi tetap tenang gitu, kayak oke, positive thinking. Mungkin besok-besok aku bisa jauh lebih baik. Terus ya nggak menutup kemungkinan kamu itu emang nggak apa ya, bisa kok bisa kayak gitu sih. Ya, karena menurut aku juga nilai kecil itu udah kayaknya sebagian pelajar itu pasti pernah ngerasain ya, dan mungkin kadang kan kita kan selalu nerima materi baru, mungkin bisa ngelakuin pergeseran proses belajar, cara pembelajaran gitu sampai nemuin yang paling cocok. Terus menurut aku nggak perlu juga kita pikirin hal-hal yang belum terjadi, karena itu justru bikin yang ngedownnya tuh itu. Jadi kayak nggak perlu overthinking bakal kayak gimana atau gak jauh dari harapan orang tua. Kalau emang perjalanannya kalau emang masih punya kesempatan ya terus aja direfleksi diri dan berubah gitu. Evaluasi terus tetap positif ya. Iya. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya kalau tadi aku setuju banget sama Ayu, kayak jangan menggulung-gulung dari pikiran itu loh ya. Soalnya itu tuh kayak pasti kamu tuh bakal stuck di situ-situ aja dan kamu tuh malah makin minder pastinya. Makanya dari aku, kamu jangan minder, kamu malah harus kayak contohnya tuh ngambil satu orang motivasi kamu. Misal contohnya ya, misal kayak motivasi aku, misal yang paling pinter di kelas aku kan kayak Suci ya. Motivasi aku tuh Suci. Nah, kamu tuh kayak harus lihat nih Suci, dia manage waktunya gimana, dia kayak sistem belajarnya kayak gimana. Tapi mungkin kalau misalkan dari sistem belajar itu kan beda ya. Kalau sendiri-sendiri pasti beda gitu kan, setiap orang pasti beda. Itu kamu boleh tuh cobain banyak sistem belajar yang dari TikTok itu banyak kok yang kayak ngasih saran nih kalau misalkan belajar kalian kayak gini ternyata jelek, misalnya kayak ternyata nggak mempan, boleh nih belajar kayak gini. Itu tuh boleh tuh dicoba, maksudnya sebelum ke atas gitu kan, karena kan makin atas kita makin buyar gitu, maksudnya kan makin banyak materi yang harus kita tampung dan makin banyak materi yang harus kita pelajari gitu kan. Makanya pertama dari aku, perbaiki dari sistem belajarnya mungkin ya, sama yang kedua perbaiki dari manajemen waktunya. Mungkin kayak nilai ujian atau nilai tugasnya tuh kurang tuh karena mungkin pas ngerjainnya tuh nggak berusaha atau pas prepare-nya tuh kurang gitu kan. Maksud kurangnya tuh mungkin karena tadi terlalu mikirin besok gimana ya, gimana ya gitu kan. Terus yang kedua mungkin kayak terlalu menyepelekan akan tugas itu tuh, jadi kayak ya udah seadanya aja. Nah, itu kan bisa jadi faktor nilainya turun juga kan menurut aku ya. Sama yang ketiga itu tuh cari positive vibes lingkungan, maksudnya kayak cari circle yang positive vibes banget, kayak bukannya ngajak yang ya ayo kita nongkrong yuk, kayak padahal masih ada waktu, maksudnya kayak kita nongkrong aja yuk gimana, tapi kayak misal ternyata ada satu teman yang kayak nongkrongnya sambil ngerjain ini yuk, nongkrongnya sambil belajar ini yuk, itu kan boleh tuh ya sambil, mungkin dari aku kayak gitu sih.
Tapi menurut aku ya kalau emang ngelihat nilai orang lain itu malah bikin kamu bikin standar baru yang gak sesuai sama diri kamu dan kemampuan, menurut aku kayak gak usah dilirik ya. Itu tuh bikin justru emang yang itu bikin down mental. So aku juga setuju kata-kata Mas, kadang kita emang harus belajar gimana caranya belajar. Betul. Mungkin berarti kalau disimpulin emang jangan stuck di pikiran itu ya. Maksudnya kayak harus positif. Terus kalau kita udah tahu nih, kita nih lagi down nih. Nah, terus gimana caranya biar gue tuh naik lagi? Terus kayak harus aktif. Jadi kayak jangan berputar-putar di pikiran itu, tapi harus aktif. Oh, gue tuh salahnya di mana ya? Mungkin evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu karena, wajib banget sih. Iya, karena yang tahu cara belajar kita sendiri itu kan pasti beda ya tiap orang. Itu kita sendiri gitu. Jadi yang paling tahu pasti kita. Jadi tahu kita tuh salahnya di mana, perbaikinya harus gimana tuh beneran kita sendiri gitu. Mau segimana pun cerita ke orang juga kayak menurut orang pasti kayak oh ya udah kamu tinggal gini-gini aja, tapi menurut kita itu pasti susah gitu kan buat merubahnya. Jadi perlahan-perlahan pasti bisa. Semangat kamu buat yang ngirim ini manifest ini. Oke, lanjut. Lanjut, ini ada asal universitasnya dari Unpad. Nah, isinya ini, jadi aku udah tahu orang ini dari zaman aku maba. Posisi dia ini kakak tingkat aku, dan pokoknya sampai kemarin-kemarin aku cuma kagum atau interest sama dia dari jauh. Karena kita benar-benar gak pernah satu proyek bareng, jadi gak ada waktu dan kesempatan buat jadi temen dulu atau minimal komunikasi. Dia itu orang yang cukup terkenal di fakultas dan semacam public crush gitu. Nah, teman-temanku pun banyak yang naksir lah sama dia. Tapi aku kenal dekat sama temen dia, dan temennya bilang kalau sebenarnya dia itu mau deketin aku awalnya pas aku maba, tapi gak jadi. Sedih. Tapi akhir-akhir ini dia mulai chat, tiba-tiba bahas aku pribadi, dan apakah ini PDKT? Yo, oh I wish. Lucu banget ya. Maksudnya kayak pasti kan ya di zaman-zaman maba tuh kayak kita tuh ngerasa kayak orang ini karena kan dari berbagai kota ya, apalagi di universitas gitu kan ya, di kampus. Ini yang lucunya kayak awalnya temennya bilang mau ngedeketin aku tapi nggak jadi, itu kayak Iya. Iya kan waktu itu aku juga suka gitu kan, Tapi ujung-ujungnya chat juga kan. Ini aku banyak banget nih denger di sekitar aku yang ceritanya kayak gini juga, kayak dia tuh nge-crush secara diam-diam, terus kayak ya udahlah yang dia crushinnya tuh nggak tahu. Terus setelah beberapa waktu dan udah mulai agak ya udahlah ya, kayak nggak terlalu mikirin lagi, terus tiba-tiba ada aja gitu, entah itu temennya atau siapalah satu orang ini yang tiba-tiba bilang gitu, kayak pokoknya ada satu orang ini yang bikin ternyata mereka jadi dekat gitu loh. Jadi kayak dicomblangin ya gitu. Iya. Tapi itu masa-masa yang seru sih ya di Butterfly era. Kongres ini yang udah beneran jadi dekat. Semoga sampai jadian dan sampai nikah. Amin. Kalau emang jodoh ya. Iya. Lanjut ya. Ini dari UGJ, untuk salah satu laki-laki 23 di kelas A UGJ. Halo, I just wanna say I have crush on you. Sorry ya, yang kemarin kalau buat kamu gak nyaman. Jujur aku sampai sekarang masih gak ngerti kamu bingung sama aku kenapa. Kamu gak jelasin sebelum ngilang. Jujur sampai sekarang aku masih denial hal itu. Semoga kamu baca ini ya. Have a nice day, Mr. V. Mr. V. Siapa tuh? Siapa tuh Mr. V? Mungkin boleh kita lihat dulu absen angkatan kita yang satu-satu kelas A. Yang V kita lihat ya. Gila. Oke, kalau dari aku kan dia nggak keras. Sains kamu masih bocil. Oh maba, maksudnya masih maba gitu. Bukan ini. Hah? Laki-laki ada Oh maaf, sorry. Salah server. Iya salah server. Mungkin jadi awalnya tuh dia tuh dekat gitu ya. Jadi gimana sih aku? Jadi dia tuh dekat. Dia suka, terus mungkin mereka ada satu Kalau hal interaksi lah ya. interaksi, Terus? tiba-tiba mungkin si crush yang dia ini mungkin si itunya tuh bingung nih sama kelakuan dia. Nah dia bilang dia tuh bingung, kamu tuh bingung sama akunya kenapa gitu, kamu gak jelasin. Malah tiba-tiba ngilang. Oke. Dari aku sih sebenarnya kayak mungkin cowoknya tuh aneh kali ya, kayak ini apa nih ngerti? Iya. Rasa aneh maksudnya. Aku kira tadi cowoknya yang aneh.
ngechat kayak mungkin biasanya nggak ada atau aku nggak tahu kayak mungkin itu yang bikin dia bingung kayak ini aku ngedeketin balik nggak ya terus kayak soalnya kan kalau setahu aku tuh kebanyakan rata-rata ya antar kelas A sama kelas B tuh kita kurang tahu maksudnya kayak itu siapa sih makanya kayak mungkin takutnya kayak ini orang teh siapa awalnya kan makanya bingung terus kenapa malah jadi ngilang mungkin dari cowoknya ngerasanya nggak cocok atau kayak nggak dulu deh kayak gitu lah ya bisa jadi kan. Tapi tak kenal maka tak sayang loh. Siapa tahu kayak emang karena belum kenal jadi belum sayang gitu. Iya. Tapi buat aku nih, kalau misalkan ceweknya cewek gila gitu kan ya maksudnya boleh nih cegil terus boleh tuh dihajar banget terus-terusan dicek pokoknya pepet jos. Kayaknya Kanas tuh tipe yang kayak gitu ya. Karena sih kayak gitu Iya, kayaknya. padahal kan kalau aku pelan-pelan. Iya. Mungkin Kan kalau bisa perempuan ini, pelan-pelan. iya kamu kalau perempuan yang ini kan kayak dia diem-diem. Iya. Terus kayak Soalnya nggak semua laki-laki tuh suka yang kayak gitu. Iya sih, betul. Tapi ya kan ini buktinya nih kalau diem-diem ngilang Iya ayo. sih. Mungkin dia sukanya yang jos-jos gitu. atau kan cowoknya emang nggak peka gitu ya. Bisa jadi. Jadi kayak oh ya udah. Bye. Parah banget. Oke, kita lanjut. Ini ke sesi manifest kita yang terakhir ya, guys. Oke. Lanjut aja ini dari asal universitasnya Unpad lagi nih. Isinya halo hai, aku mau ceritain adik tingkat aku. Apa jalan-jalan yang tadi ya? Itu iya. katanya kakak tingkat yang tadi. Oh, nyambung gitu Iya. ya. Wah, Apa beda waduh. orang? Ini bisa jadi sama orang atau beda orang. Tapi kalau sama orang ini gong banget jadinya ya. Ternyata sama-sama Iya. itu kan lucu banget. Aku mau cerita ada tingkat aku yang gemes banget, lucu banget. Hehe, I have a crush on you. Sains kamu masih bocil, maba nggak tahu apa kayak anak hilang kamu tuh gemesnya. Dan aku akhirnya mutusin buat mulai sering chat kamu. Mungkin kamu nggak shock ya. Soalnya kita nggak pernah ngobrol langsung berdua juga. Katanya sih kamu interest sama aku juga ya, GR. Karena ini juga akhirnya aku beraniin buat deketin kamu. Tapi deg-degannya tetap ada banget. Soalnya kamu lucu banget. Takutnya kamu takut dideketin kakek ini. Hehe. Mau cerita segini aja dulu soalnya takut ketemuan. Kayaknya ini nyambung. Lucu banget. Yang ngirimin manifestnya nih langsung sih kata aku mah ya hajar aja ya. Setelah nonton video ini langsung aja. Lucu banget. Kayak kan ini dikatanya dan akhirnya mutusin buat mulai sering chat kamu. Jangan sering chat doang dong, Bang. Ajak jalan bang, Ajak tembak doorbell. ajak nikah bang. Betul, Bang. Masya Allah, tabarakallah. Lucu banget. Bisa Pas ya. gitu ya, bisa pas gitu. Iya, berarti emang mereka dua-duanya sama-sama Suka. gitu kan. Apa sih yang bukan telepati? Chemistry. Iya. Chemistry-nya telepati. iya benar-benar chemistry-nya tuh dapat gitu dari awal maba kan malah kayak cuma lihat-lihatan doang kayak. Iya. Gitu langsung gila. Kisah orang kok gini banget ya. Bagus ya. Bagus ya kisah orang. Lucu. Lucu. Kisah sendirinya gimana ayo? Oke, cukup kisah saya. Ya, nggak beda jauh ya. Belum. Kalau ini? Kalau ini Oh, gimana udah, nih? udah. Dua yang tadi dua ya. Ya udah nanti di belakang layar kita belajar lah ya. Iya. Belajar apa tuh? Ya biar bisa. Oke, kita udah sampai di akhir acara. Jadi kesimpulannya manifest itu kayak pisau bermata dua. Jadi bisa jadi media yang menyenangkan, bisa kita jujur sama perasaan kita sendiri, tapi bisa juga disalahgunakan kalau misalkan gak dijaga etikanya. Nah, buat kamu yang ngirim manifest, ingat ya, kebaikan bisa viral, tapi kejahatan kita juga bisa mengancam balik. Dan buat yang masih nunggu manifest dari gebetannya, yang sabar aja ya. Mungkin sinyalnya ini lagi lemot gitu Iya, ya, jadi belum terkirim bener-bener. gitu kan ya. Oke, terima kasih udah dengerin episode kali ini.
Jangan lupa follow YouTube dari podcast ini, YouTube Amsa UGJ, dan share ke teman-teman kamu yang masih sering ngirim manifest gitu kan, biar kita bikin lagi manifestnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.